Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tata Kelapa, selamat pagi dan selamat ngopi di pagi hari ini biar bisa menambah energi di pagi hari ini. Kali ini Makal mau ajak untuk lihat proses pruning salah satu bonsai yang ukurannya agak besar ya. Biasanya kan kita pruning ukuran kecil nih, ukuran gini ya, ukuran mame. Ini si Shakila udah mulai rimbun lagi nih, baru 1 minggu kemarin di pruning. Alhamdulillah udah ada keluar pucuk-pucuk baru, dan sekarang kita akan ikuti proses pruning big one yang agak besar di belakang ini. Ini jadi salah satu koleksi bonsai waru India yang ukurannya itu ini masuknya size-nya L large ya, karena tingginya dia 70 cm dengan bentangan sekitar 120 cm. Ini sekarang kita pruning karena memang udah kelihatan agak rimbun juga, dan perantingan udah harus banyak yang kita harus beresin ya, banyak yang banyak yang muncul ranting baru dan arahnya belum pas gitu kan. Langsung aja yuk kita pruning ya. Nah, ini tampilan sebelum di pruning seperti ini ya, tampilannya. Ini udah lumayan bentuk sih ya untuk tangan-tangannya. Ini kita langsung pruning aja. Kalau untuk waru pruningnya agak gampang karena dia si ininya kita lihat yuk. Kalau pruningan waru agak gampang kalau yang besar, karena si daun-daunnya itu tangkainya dia agak panjang-panjang ya. Ini tangkai daunnya, kita langsung tinggal potongin aja gini. Nah, untuk yang ukuran besar biasanya lebih mudah ya daripada ukuran yang kecil ya, ukuran yang mame small, karena kita juga ada ya si Thor itu ukurannya dia kecil. Nah ini tuh, itu salah satu waru juga yang kita rawat di sini ya. Ini kalau dilihat si ukuran, ini daun yang dilus, yang dilos ya. Nah, ini daunnya ini karena masih dilos. Terus ini daun yang udah jadi tuh. Ukurannya beda banget ya. Ukurannya lumayan. Ini yang udah jadi tuh. Kecil-kecil ya. Kecil warunya. Ukurannya. Cepet ya kalau untuk waru, hanya kita tinggal sering untuk pruning akar, press akarnya aja. Nah, ini untuk yang besar dia akan lebih simple lagi karena tidak perlu hati-hati istilahnya, takut kepotong ya, enggak, langsung aja lah, potong-potong aja. Dan untuk waru sendiri juga ini yang saya amati sih untuk pertumbuhan ya, dia kan sistemnya, karakteristiknya kalau waru itu fotoristik tadi jadi mengikuti arah sinar matahari gitu. Jadi lebih baik kalau misalkan disimpan atau diletakkan di area terbuka yang sinar mataharinya dia full gitu ya. Full artinya datangnya dari atas gitu kan, datang dari atas, jadi dia tumbuhnya tuh ke atas vertikal. Nah, kalau misalkan ketutup, misalkan sebagian ada genteng atau misalkan ada bagian yang tertutup, si sinar mataharinya masuk hanya setengah, dia itu akan
miring jadinya. Jadi si daun-daunnya akan tumbuhnya miring gitu, jadi nggak tegak lurus ke atas, karena dia memang mengikuti sinar matahari untuk waru ya. Itu yang kejadian di sini sih seperti itu. Jadi untuk peletakan diusahakan yang sinar mataharinya full gitu kan ya. Nah ini karena masih pagi, jadi kita belum ada sinar matahari ya, belum ada sinar matahari. Kita lanjutkan saja pruningnya di pagi hari ini, pagi hari yang lumayan segar ya, karena habis hujan malam habis hujan malam habis hujan. Nah ini untuk bagian mahkotanya udah mulai kebentuk ya, kita hati-hati ya. Ini kalau untuk pruning ukuran besar agak enak ya, nggak terlalu khawatir kepotong. Ini di sini udah hampir berapa ya? Ada 5-6 kali pruning mungkin ya. Dan masih harus kita pruning terus, karena untuk menumbuhkan ranting-ranting yang rapat kan salah satu triknya adalah dengan sering-sering melakukan pruning ya. Jadi nanti dahan-dahan atau ranting-ranting anak cabangnya itu mendapatkan sinar matahari, sehingga titik tumbuh baru itu bisa bermunculan dan menambah ranting-ranting baru, sehingga tambah rimbun ya gitu. Nah, untuk perawatan sih simple ya. Kalau waru itu hanya dia akan lebih membutuhkan pasokan air yang banyak. Jadi kalau misalkan bisa disupport full si airnya gitu ya, dia akan lebih cepat untuk pertumbuhannya itu. Karena secara alamiah dia kan adanya di sisi sungai gitu kan ya. Kalau kita lihat di alamnya waru itu tumbuhnya dia di sisi sungai, jadi termasuk ke dalam spesies yang membutuhkan air yang banyak itu ya. Dia senang basah, jadi harus memang benar-benar suplai airnya itu kita perhatikan benar-benar ya. Kalau nggak terkontrol atau tidak terperhatikan si kontrol airnya, dia akan mengakibatkan beberapa ranting atau bahkan dahannya itu bisa mati ranting atau mati dahan. Ini juga kemarin sama kejadiannya, hampir sama dengan yang nah ini nih dengan si 1000 bintang gitu ya. 1000 bintang ini kemarin kan sempat ditinggalin mudik gitu kan, terus lupa nih nggak diinfus, nggak dikasih pasokan air, dan akhirnya semua waktu itu coklat kering, rontok semua daunnya itu. Nah sekarang alhamdulillah kita udah mulai lihat pertumbuhan pucuk-pucuk baru dari si 1000 bintang ini ya. Nah ini kemarin juga sama yang waru ini juga hampir mengalami stres air ya, artinya kekurangan banget airnya kurang banget, dan beberapa ranting dan dahan ada yang mati ya. Jadi hari ini kita akan coba cross check lagi, kita cek lagi untuk perapihan area yang mati. Nah ini bisa saya tunjukin nanti, ada beberapa. Nah ini ya, ini sih udah mulai kelihatan ada pucuknya ya, ini udah mulai keluar lagi. Tapi ini sebagian di sini nih, ini mati rantingnya mati. Tapi begitu kita support lagi dengan air ya alhamdulillah keluar lagi ya si pucuk-pucuk barunya. Terus ada lagi di bagian sini, kemarin itu kita mengalami mati ranting sebentar ya. Oh di belakang, nah ini nih, nah ini yang di belakang dia mati. Nah
Tapi kita juga nggak tahu nih apakah nanti bisa ke support naik lagi ya. Pucuk-pucuknya kita biarkan dulu. Dan ini sangat sedih sekali karena ini adalah back ya di belakang ya. Mudah-mudahan sih hanya sampai sini aja ya, sampai sini mati, dan sini bisa nanti keluar lagi ya untuk ganti yang ini. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada kejadian mati ranting atau mati dahan ya, mati cabang ya, itu masih bisa di push lagi untuk pertumbuhan dengan menggunakan cabang atau titik tumbuh yang baru. Ini jadi ini kelihatan agak kosong di sebelah sini, nanti akan kita setting lagi untuk perapihannya. Ini bisa tarik ke arah sini, sini juga turun ke sini, dan ya ini bisa juga sini. Insya Allah nanti bisa ketutup yang ini ya. Nah, tutup, bisa ketutup. Nah, jadi si waru sendiri harus memang benar-benar diperhatiin airnya diperhatiin. Makanya untuk di sini kita bisa dilihat ini kan pot ya, potnya. Terus di sini ini ada pasokan air nih, jadi kita kasih sumbu aja nih dari bawah dari bawah dasar pot itu kita kasih sumbu ke sini, dan airnya insya Allah masih bisa terpasok ya ke sini nih. Nah ini juga udah harus kita press akarnya udah mulai banyak nih, belum dikontrol lagi. Nanti kita sekalian setelah pruning dan beberapa saat ya, kita lihat pertumbuhannya. Kalau bagus kita lakukan press akarnya gitu. Nah kalau untuk sahabat-sahabat tata kalapa di rumah yang punya bahan waru ya, bonsai waru, itu sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah aja perawatannya ini. Jangan lupa air gitu aja lah udah kalau waru mah ya. Nah, waru itu mudah perawatannya. Dan untuk size-nya kalau waru, karena kan kesannya sebenarnya dia waru tuh gede ya, pohon besar, pohon yang memang tumbuh di alamnya memang besar. Kalau bisa mendapatkan bahan atau membuat waru ukuran mame atau small itu akan lebih mempunyai nilai tambah ya, karena memang tujuan membonsai juga kan menghadirkan miniatur pohon itu ke dalam satu wadah atau pot ya, yang memang bisa dinikmati dinikmati di sekitar kita. Artinya kalau misalkan kecil ya itu kan nanti bisa masuk sebagai hiasan di pekarangan atau di meja kalau yang kecil ya. Nah, tapi kalau untuk ukuran yang besar itu masuknya nanti di taman ya, ukuran besar itu memang mantap sih kalau punya ukuran besar gitu ya size-nya, terus bisa kita nikmati juga gitu kan tiap pagi sambil ngopi nikmatin gitu kan koleksi kita ya, mantap tuh. Nah untuk waru sendiri perakaran dia agak lebih cepat ya dibanding dengan anting putri. Jadi perakaran itu memang harus sering-sering kita press untuk waru, karena lebih cepat dibandingkan dengan anting putri. Kalau udah jadi, wah mungkin anting putri bisa kalah kali ya tampilannya. Untuk anting putri dan waru itu hampir sama. Ketika nanti tampil di depan dewan juri itu dia tampilnya tanpa daun. Idealnya sih tanpa daun ya, karena memang perantingannya itu banyak banget gitu kan. Itu yang akan kita tampilkan di hadapan dewan juri ya. Ya baru setengah nih gitu kan ya. Oke, sementara kita lanjut pruningan. Jadi ini pruningnya sementara sih kita sebentar. Aduh. Nah itu dia. Nah,
Ya. Udah mulai botak-botak begini ya. Nah. Ya sementara itu dulu sahabat Tata Kalapa, nanti akan kita lihat hasilnya dari hasil pruning nih, karena lumayan masih banyak ya. Jadi buat waru itu tipsnya harus tersedia pasokan air ya, jangan sampai telat kasih air. Itu salah satu yang diinginkan oleh spesies waru ya. Ini waru India kebetulan. Jadi mudah-mudahan ada sedikit manfaat untuk teman-teman sahabat Tata Kalapa di rumah yang senang bonsai waru, dan semoga ke depan kita bisa terus ya untuk berkreasi dengan tanaman atau spesies jenis waru ini. Oke, terima kasih. Sementara itu dulu Om Nakal pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.